Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Firmansyah dari kelas A1 Teknik Informatika Angkatan 2020 akan mempresentasikan sistem pembelian dan penjualan toko bangunan. Pertama-tama, domain kasus yang saya tentukan adalah toko. Toko adalah sebuah tempat yang digunakan untuk terjadinya proses transaksi baik itu penjualan maupun pembelian, di mana permasalahannya yang dijadikan dasar dalam penulisan ini yaitu pada toko saya, Toko Iqbal F. Saat ini, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian serta laporan-laporan masih menggunakan cara manual. Cara ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan rentan kesalahan perhitungan, sehingga harus kerja berulang-ulang. Selain itu, dalam proses pencarian data dan persediaan barang juga masih menggunakan cara manual. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi penjualan dan pembelian yang akan dirancang agar dapat mengatasi masalah-masalah dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan pada toko Iqbal F, sehingga bertujuan untuk membuat semua transaksi tersimpan dengan aman dan tanpa harus takut hilangnya laporan setiap transaksi pada toko saya, yaitu toko Iqbal F. Tahapan dalam memulai usaha toko bangunan. Tahapan pertama, memilih lokasi yang strategis. Tahapan kedua, melakukan promosi. Tahapan ketiga, memperhatikan kebutuhan pasar. Dan tahapan keempat, memilih bahan bangunan yang berkualitas. Pertama-tama, dalam membuka sebuah toko beserta fisiknya, hal yang paling pertama yang Anda harus lakukan adalah dengan memilih lokasi yang strategis. Sama halnya dengan membuka bisnis di bidang toko bangunan. Pilih lokasi yang memang ramai dilalui orang-orang serta dekat dengan pemukiman warga. Anda juga harus perhatikan apa saja kebutuhan pasar dalam menggunakan suatu bahan bangunan. Contohnya, bahan bangunan apa saja yang dibutuhkan konsumen saat mereka akan membangun rumah, seperti semen, bata, cat, besi, dan sebagainya. Usahakan Anda melengkapi kebutuhan konsumen tersebut. Yang selanjutnya, dalam menjual suatu produk bangunan, pilih juga kualitas yang baik agar para pelanggan tidak merasa kecewa dengan produk yang Anda jual tersebut. Terakhir, di awal pembukaan toko, Anda juga harus memperkenalkan toko Anda pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, penerapan ruang lingkup. Isu atau kesempatan pemenuhan kebutuhan pelanggan akan bahan bangunan. Urgensinya adalah segera, visibilitasnya tinggi, keuntungan dari sistem yang saya terangkat adalah peningkatan hasil kita. Prioritasnya adalah nomor satu, dan solusi yang saya usulkan adalah membuat aplikasi sales atau pembelian dan penjualan untuk memudahkan pelancaran transaksi. Analisis permasalahan. Pertama-tama, analisis sebab dan akibat. Masalah atau kesempatan. Pencatatan transaksi yang sering bermasalah. Sebabnya adalah dilakukan secara manual atau konvensional. Akibatnya sering terjadi kekeliruan. Tujuan dari sistem adalah untuk mempermudah pencatatan transaksi dan batasannya adalah. Sekarang saya akan menjelaskan flowchart dari sistem penjualan dan pembelian toko bangunan milik saya. Pertama-tama, sistem saya mulai. Seperti yang Anda bisa lihat di atas, pelanggan pertama-tama akan melakukan order barang. Kemudian, pihak kami, penjual, akan menerima pesanan, lalu mengecek stok barang. Nah, jika barang yang diminta itu tidak tersedia, maka otomatis pesanan tersebut akan langsung dibatalkan. Tetapi, jika ada stok barang yang diminta, maka pesanan tersebut disetujui dan pihak kita langsung membuat nota untuk konsumen yang bersangkutan. Setelah konsumen menerima nota, mereka harus melakukan payment ke penjual dan akhirnya penjual menerima payment dan pesanan dari konsumen tersebut akan. Selanjutnya, saya akan membahas diagram konteks dari sistem saya. Dengan menggunakan aplikasi penjualan dalam melakukan transaksi di toko bangunan, admin dapat menginput berbagai data ke aplikasi tersebut.
Di antaranya data barang, supplier, pengguna, penjualan, dan pembelian. Kemudian, pada bagian kasir secara otomatis akan memberikan informasi penjualan dan faktur penjualan beserta data penjualan ke aplikasi ya pembelian dan penjualan. Setelah itu, pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan faktur penjualan dari aplikasi tersebut. Kemudian, bagian pimpinan dengan mudah dapat mendapatkan laporan tentang stok barang, pembelian, penjualan, pengguna, dan supplier dari aplikasi tersebut. Setelah itu, saya akan membahas diagram HIPO dari sistem saya. Pada top level, terdapat aplikasi penjualan yang saya akan usulkan. Selanjutnya, pada diagram overview atau level 0, terdapat 3 fungsi yang ada pada aplikasi penjualan tersebut, yaitu pemesanan, pembayaran tunai, dan stok barang. Nah, selanjutnya pada level 1 diuraikan secara lebih detail fungsi-fungsi tertentu yang ada pada diagram level 0 tadi. Seperti pada pemesanan, terdapat fungsi update data pelanggan dan membuat laporan penjualan. Dan pada stok barang, terdapat fungsi untuk melakukan pengecekan stok barang. Terakhir, saya akan mempresentasikan DFD dari sistem saya. Pertama-tama kita mulai dari konsumen. Konsumen memesan barang. Kemudian, aplikasi memeriksa ketersediaan barang. Jika barangnya tidak ada, maka akan langsung disampaikan ke konsumen bahwa barang itu tidak tersedia. Tetapi apabila barangnya tersedia, maka akan terjadi input transaksi pembayaran. Kemudian setelah terjadi transaksi penjualan, data penjualan akan dipakai untuk mencetak nota pembayaran. Kemudian nota tersebut beserta data yang dipesan akan diserahkan ke bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman mengirim nota beserta barang yang dipesan ke konsumen. Bagian gudang bertugas untuk menginput data persediaan barang yang akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan. Setelah terjadi penjualan, maka data penjualan tersebut akan digunakan untuk mencetak laporan penjualan yang akan diberikan kepada pimpinan.